Selamat sore, Bapak Ahmad Yusairi, Bapak dosen Cyber Security Management. Izin Bapak, kami dari salah satu kelompok dari kelas MJ823 akan memaparkan UAS Project Based Test kami. Kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Ebet. Kemudian ada teman saya, Salsa. Kemudian ada Bobby Mulia. Kemudian ada Wayne Bermanurung. Oke. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil project based test kami. Saya izin share screen. Berikut adalah hasil project based test kami, yaitu Cyber Security Management, konsep, teknologi, standar, dan model keamanan cyber dengan studi kasus platform e-education. Latar belakang dan rumusan masalah. Adapun terdapat 4 latar belakang. Yang pertama, transformasi digital mempercepat adopsi e-education seperti LMS, ujian daring, SIAKAT, dan repositori digital. Selanjutnya, data pribadi, nilai akademik, ijazah, dan data finansial tersimpan digital yang menjadi sasaran empuk hacker, phishing, dan ransomware. Insiden kebocoran data pendidikan menunjukkan tata kelola keamanan yang masih lemah dan awareness pengguna yang rendah. Selanjutnya, cyber security management diperlukan untuk menjaga confidentiality, integrity, dan availability layanan pendidikan digital. Selanjutnya, terdapat 6 rumusan masalah. Yang pertama, konsep dan teknologi keamanan jaringan komputer pada platform e-education. Yang kedua, pengamanan berbasis data dan jaringan dalam konteks organisasi. Yang ketiga, metodologi aspek legal, UU ITE atau PDP, KIP, dan GDPR. Yang keempat, standar ISO atau IEC 27001 dan NIST Cyber Security Framework. Yang kelima, desain model keamanan cyber, threat modeling dan risk mapping. Yang keenam, pengembangan model lanjutan dan simulasi implementasi. Next. Kita akan membahas tentang CIA Triad, yaitu Fondasi Keamanan Informasi. Yang pertama, confidentiality, yaitu informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, seperti nilai mahasiswa hanya dapat diakses oleh yang bersangkutan, dosen, dan staf terkait. Yang kedua, yaitu integrity, di mana data tidak mengalami modifikasi tidak sah selama disimpan maupun ditransmisikan. Yang ketiga, yaitu availability, artinya sistem dan data dapat diakses pengguna berwenang kapanpun dibutuhkan, khususnya saat ujian online. Next, teknologi keamanan jaringan utama. Yang pertama ada firewall, itu di paket inspection dan kontrol aplikasi sebagai garis pertahanan pertama. Yang kedua IDS atau IPS, deteksi dan pencegahan otomatis SQL injection pada SIAK. Yang ketiga VPN, enkripsi lalu lintas untuk akses hybrid dari berbagai lokasi. Yang keempat ada TLS atau SSL, di mana HTTPS wajib pada seluruh platform. Yang kelima ada MFA dan SSO, multi-factor authentication dan single sign-on untuk akses terpadu dan aman. Dan yang terakhir ada defense in-depth, yaitu lapisan keamanan berlapis dan segmentasi jaringan. Berikutnya adalah kriptografi dan arsitektur berlapis. Kriptografi itu adalah sebuah ilmu yang menggunakan matematika dalam mengamankan informasi. Kriptografi dalam e-education itu ada 3. Yang pertama, enkripsi simetris, seperti AES 256 yang memiliki fungsi untuk mengenkripsi massal data tersimpan karena kecepatannya yang tinggi. Kemudian ada enkripsi asimetris seperti RSA 4096 atau ICC yang memiliki fungsi untuk pertukaran kunci dan tanda tangan digital. Yang mana ini sering digunakan dalam ijazah atau transkrip elektronik. Kemudian ada hashing seperti SHA-256 atau SHA-3 yang memiliki fungsi untuk integritas file dan soal ujian.
Kemudian defense in depth atau arsitektur berlapis. Defense in depth ini adalah sebuah prinsip yang menekankan bahwa keamanan informasi itu tidak bergantung pada satu lapisan saja. Nah, terdapat beberapa lapisan yang umum digunakan. Yang pertama perimeter atau firewall, kemudian di lapisan jaringan yang tersegmentasi seperti DMZ dan zona internal. Kemudian ada lapisan host, yaitu endpoint detection. Kemudian ada lapisan data yang harusnya dienkripsi secara end-to-end. Prinsip defense in depth, jika satu lapisan ditembus, maka lapisan berikutnya tetap memberikan perlindungan. SDN memungkinkan segmentasi jaringan yang lebih dinamis dan granular. Kemudian klasifikasi data dan data loss prevention atau DLP. Terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama publik, internal, confidential, dan rahasia. Untuk yang publik ini contohnya adalah kalender akademik dan info pendaftaran. Untuk kontrolnya sangat minimal dengan menggunakan SSL atau TLS. Kemudian ada klasifikasi internal seperti notulen rapat, kebijakan IT internal. Ini dikontrol dengan autentikasi dasar atau enkripsi email. Kemudian ada klasifikasi konfidensial seperti nilai, tagihan SPP, dan transkrip. Ini dikontrol dengan menggunakan MFA, AES 256, audit log, atau DLP. Kemudian ada klasifikasi data rahasia, contohnya itu data riset, IP kampus, dan data strategis. Ini dikontrol dengan menggunakan zero trust dan enkripsi end-to-end. Kemudian mekanisme data loss prevention. Yang pertama itu content inspection, yaitu mengidentifikasi pola data sensitif seperti nomor KTP, rekening, dan kata kunci tertentu. Kemudian ada context awareness, yaitu dengan mempertimbangkan pengirim, tujuan, dan jalur pengiriman data. Kemudian ada policy enforcement, yaitu dengan memblokir, karantina, atau enkripsi otomatis saat kebijakan dilanggar. Kemudian kontrol akses dan deteksi. Ada IAM, Zero Trust Architecture, dan SIEM. Identity Access Management ini adalah sebuah kerangka kerja yang mana memberikan list privilege atau akses minimum sesuai tugas. Yang umum digunakan itu adalah RBAC atau Role Based Access Control, yang mana hak akses diberikan berdasarkan peran. Misal mahasiswa mendapatkan peran mahasiswa dan dosen mendapatkan peran sebagai dosen. Kemudian dikembangkan menjadi ABAC, yaitu Attribute Based Access Control, yang mana kontrol ini bersifat granular, berbasis atribut dan konteks. Kemudian ada Zero Trust Architecture. Zero Trust Architecture ini adalah sebuah paradigma yang menekankan never trust, always verify. Ini didasari bahwa setiap yang berada dalam satu jaringan itu tidak boleh dipercaya. Misal dalam sektor e-education, mahasiswa dapat mengakses LMS lewat kafe, sedangkan dosen mengupload materi dari rumah, dan untuk admin itu bisa saja mengakses lewat kampus. Nah, itu kan udah di jaringan yang berbeda, maka perlu untuk melakukan verifikasi identitas dengan menggunakan multifactor authentication, kemudian menggunakan device health check dan lokasi dan waktu akses. Kemudian memberikan akses yang dibatasi secara minimal dan dipantau berkelanjutan. Kemudian ada SIEM atau Security Information and Event Management. Ini adalah sebuah teknologi yang dapat mengumpulkan dan mengkorelasikan log dari firewall, LMS, SIAK, dan endpoint. Teknologi ini berfungsi untuk mendeteksi brute force, credential stuffing, exfiltration data, dan exfiltration data, yang mana ini akan mengarah kepada visibilitas menyeluruh terhadap postur keamanan. Baik, selanjutnya kita masuk ke aspek legal keamanan siber. Setelah membahas sisi teknis, penting bagi kita untuk memahami bahwa keamanan siber pada platform e-education juga diatur oleh berbagai kerangka regulasi.
Pertama, di Indonesia kita memiliki Undang-Undang ITE dan UU PDP yang mewajibkan penyelenggara sistem untuk menjaga keamanan sistem, melindungi data pribadi mahasiswa, memberikan notifikasi jika terjadi insiden, serta menjamin 8 hak subjek data. Kedua adalah Undang-Undang KIP atau Keterbukaan Informasi Publik, yang menciptakan tantangan tersendiri karena harus menyeimbangkan antara keterbukaan informasi publik dengan perlindungan terhadap informasi sensitif dan data keamanan sistem. Ketiga adalah bagi institusi yang memiliki program pertukaran mahasiswa atau kursus internasional, GDPR dari Uni Eropa juga berlaku. Regulasi ini mensyaratkan persetujuan eksplisit, hak untuk menghapus data, dan kewajiban notifikasi pelanggaran data dalam waktu 72 jam. Terakhir adalah PP 71 tahun 2019 yang mengatur kewajiban teknis bagi penyelenggara sistem elektronik termasuk audit keamanan berkala dan prosedur pemulihan insiden. Next. Lalu kita akan membahas dua standar keamanan informasi yang paling banyak digunakan secara global, yaitu ISO IEC 27001 dan NIST Cyber Security Framework. ISO 27001 adalah sistem manajemen keamanan informasi yang berbasis risiko dan mengikuti siklus PDCA. PDCA itu terdiri dari Plan, Do, Check, dan Act. Dimulai dari perencanaan berupa identifikasi resiko dan tujuan, dilanjutkan implementasi kontrol, kemudian audit dan pemantauan, hingga perbaikan berkelanjutan. Standar ini juga dilengkapi Aneks A yang berisi 93 kontrol, terbagi dalam kategori organisasi, people, physical, dan technological. Di sisi lain, NIST Cyber Security Framework 2.0 menggunakan pendekatan 6 fungsi inti, yaitu yang pertama adalah govern untuk tata kelola risiko dan kebijakan siber, identify untuk inventarisasi aset dan penilaian risiko, protect untuk kontrol akses, enkripsi, dan pelatihan, detect untuk CM, monitoring log, dan IDS atau IPS, respond adalah untuk prosedur dan tim response insiden atau CSIRT, lalu recover adalah backup, recovery, business continuity plan. Next. Lalu kita membahas desain model keamanan siber, khususnya menggunakan pendekatan threat modeling dengan metodologi STRIDE dan risk mapping. STRIDE adalah metodologi dari Microsoft yang mengkategorikan ancaman ke dalam 6 jenis. Spoofing, yaitu pemalsuan identitas mahasiswa. Tampering, manipulasi nilai atau materi ujian. Repudiation, penyangkalan tindakan karena tidak adanya log. Information disclosure, seperti kebocoran soal ujian. Denial of service, contohnya LMS yang lumpuh saat ujian online berlangsung. Dan terakhir, elevation of privilege, yaitu eskalasi ke hak akses admin. Setelah ancaman dikategorikan, kita juga harus memetakannya dalam risk mapping berdasarkan dua dimensi, yaitu likelihood atau kemungkinan terjadinya, dan impact atau dampak yang ditimbulkan. Semakin ke kanan, dampaknya semakin tinggi. Semakin ke atas, kemungkinannya semakin tinggi. Dari pemetaan ini terlihat bahwa DDoS saat ujian online dan phishing akun termasuk risiko yang perlu mendapat prioritas penanganan. Untuk analisis yang lebih mendalam, kami juga menggunakan metodologi PASTA yang terdiri dari 7 tahap dan lebih berorientasi pada risiko bisnis, sehingga hasil analisis ancaman dapat dikaitkan langsung dengan dampak terhadap operasional institusi pendidikan. Berdasarkan seluruh konsep sebelumnya, kami mengembangkan model keamanan cyber lanjutan bernama Zero Trust Education Security yang terdiri dari lima pilar utama. Pilar pertama, verifikasi identitas yang kuat melalui MFA adaptif. Pilar kedua, validasi perangkat menggunakan MDM atau EDR untuk memastikan perangkat pengguna aman. Pilar ketiga, akses least privilege yang granular sesuai peran dan konteks. Pilar keempat, micro-segmentation yang membagi infrastruktur menjadi segmen-segmen kecil.
untuk mencegah pergerakan lateral penyerang. Dan pilar kelima, monitoring serta analitik berkelanjutan melalui SEM yang dilengkapi UEBA berbasis machine learning. Kelima pilar ini didasari satu prinsip inti, yaitu never trust, always verify, di mana setiap akses harus diverifikasi secara eksplisit tanpa terkecuali. Next. Untuk menguji model Zero Trust Education Security, kami membuat simulasi implementasi pada studi kasus fiktif bernama Kampus Digital Nusantara yang melayani 150.000 mahasiswa aktif dan 5.000 dosen dari 10 perguruan tinggi konsorsium. Kami mensimulasikan skenario serangan ransomware yang terjadi dini hari menjelang ujian akhir semester melalui 4 fase respon. Yang pertama, deteksi dan identifikasi dalam 15 menit pertama. Containment melalui isolasi otomatis berbasis microsegmentation. Eradikasi dan pemulihan data dari backup bersih dalam waktu kurang dari 8 jam sesuai target RTO. Hingga fase post-incident berupa pelaporan dan notifikasi ke BSSN sesuai UU PDP. Simulasi ini membuktikan bahwa arsitektur berlapis mampu membatasi berdampak insiden secara signifikan. Next. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keamanan siber dalam platform e-education bersifat multidimensional, mencakup aspek teknis, organisasional, legal, dan strategis yang saling berkaitan. Kepatuhan terhadap regulasi seperti UU PDP mencerminkan tanggung jawab moral institusi terhadap mahasiswanya. Sinergi antara ISO 27001 dan NIST Cyber Security Framework disertai pendekatan proaktif melalui threat modeling terbukti efektif mengoptimalkan alokasi sumber daya keamanan. Kami juga merekomendasikan beberapa langkah konkret, yaitu pimpinan institusi perlu menjadikan keamanan cyber sebagai prioritas strategis, tim IT perlu menerapkan security by design, dan pengujian berkala, mahasiswa perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap phishing, serta regulator perlu menyusun standar keamanan yang lebih spesifik bagi sektor pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.